pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Oke. Tadi udah pada sarapan anak-anak? Sudah, Bu. Tolong dirapikan tempat duduknya ya. Sudah, Bu. Sekarang kita terlebih dahulu untuk menguji semangat pada siang hari ini, kita bernyanyi. Anak-anak ibu mau nggak bernyanyi tentang lagu Indonesia Raya? Mau, Bu. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke. Nampaknya anak ibu sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya kita berdoa bersama yuk untuk memulai pembelajaran pada hari ini agar ilmu yang ibu berikan anak-anak ibu dapat mengerti dan bisa mengaplikasikannya untuk nanti. Silahkan kami dipimpin Istaib berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini lancar dan apa yang Bu terangkan kepada anak ibu dapat diterima dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke tema berapa lagi, Nak? Tema Mbak tahu. Sekarang kita masuk ke tema 6, pembelajaran 3, subtema 1. Iya, Bu. Sekarang kita tentang perpindahan kalor di sekitar. Anak-anak ibu tahu nggak ibu bawa gambar apa? Nelayan, Bu. Iya, ibu bawa gambar nelayan. Nah, ini nelayannya ini sedang di mana, Nak? Sedang di tepi laut kah atau di tengah laut? Di tengah laut. Iya, ini adalah gambar nelayan yang sedang di tengah laut. Nah, nelayan ini sedang melakukan kegiatan apa, Nak? Menangkap Menangkap ikan. ikan. Iya, dia sedang menangkap ikan. Dan anak ibu jelas gambarnya. Di gambar yang ibu tampilkan ini terdapat apa-apa saja, Nak? Perahu, Iya, perahu jalan, ikan, Bu. Jaring ikan. Jaring. jaring ikan. Selanjutnya ada apa lagi, Nak? Kayu, Bu. Ada pengayuh sampan. Nah, tadi ada perahu,
laut. Nah, anak-anak ibu tahu nggak? Nelayan itu mencari ikan untuk memenuhi apa? Kebutuhannya, Bu. Iya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup. Hidupnya. Nah, tadi kan nelayan itu pergi ke tengah laut pada malam hari dan kembali pada pagi hari. Apa gunanya nelayan tersebut pergi ke tepi laut itu harus melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, Nak? Iya, Bu. Iya, itu tuh dinamakan dengan interaksi. Adanya interaksi nelayan dengan lingkungan. Interaksi itu disebut dengan adanya hubungan timbal balik, baik itu antara sesama manusia dengan manusia dengan lingkungannya. Nah, tadi nelayan itu memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi ekonomi. Anak-anak ibu, coba ibu ada sebuah teks, yaitu teks nelayan mencari ikan paus. Nah, ibu ada teks kehidupan nelayan pemburu paus. Silahkan anak-anak ibu baca dan anak-anak ibu cari ide pokok yang terdapat di dalam teks tersebut. Apakah Putri Natasha bisa untuk membacakan ide pokoknya? Bisa, Bu. Iya, pintar. Silahkan. Desa kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Iya, betul. Ide pokok yang terdapat di dalam teks tersebut apa, Nak? Ide pokoknya Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan Oke, mereka. pintar. Tepuk tangan untuk Putri Natasha. Nah, selanjutnya tadi kan anak ibu sudah membaca teks tentang kehidupan nelayan pemburu paus. Sekarang coba anak-anak ibu amati kegiatan apa saja yang dilakukan atau kehidupan masyarakat yang ada di sekitar anak-anak ibu. Apa saja kehidupan masyarakat yang di sekitar anak-anak ibu? Iya, bertani, betul. Buru, Bu. Iya, buru. Nelayan. Iya, nelayan. Iya, bukan nelayan. Ada pelajar. Pelajar itu kehidupan masyarakat atau enggak, Nak? Iya, Bu. Iya, betul. Nah, tadi ada nelayan, ada pelajar, ada guru, dan lain sebagainya. Sekarang coba anak ibu sebutkan hak dan kewajiban kita sebagai nelayan. Menangkap ikan yang segar. Iya, menangkap ikan. Itu tuh tadi hak apa kewajiban, Nak? Hak. Iya, betul, itu adalah hak. Kewajibannya apa, Nak? Menjaga kebersihan laut. Iya, menjaga kebersihan laut. Kalau kita sebagai pelajar, anak ibu kan masih kelas 5 SD nih. Nah, apa hak dan kewajiban anak ibu? Yang pertama haknya, Nak? Mendapatkan ilmu. Iya, mendapatkan ilmu. Kewajibannya? Disiplin. Iya, disiplin dan rajin belajar. Nah, selanjutnya tadi tentang petani. Coba ibu anak ibu sebutkan kalau petani itu haknya apa, Nak? Mendapatkan tanaman yang segar, yang sehat, Bu, yang baik. Iya, pintar Putri Natasha. Belajar ya tadi malam. Iya, Bu. Selanjutnya tadi sudah hak dan kewajiban. Kewajiban petani apa, Nak? Kewajibannya memberi tanaman itu. Iya,
Jadi tanaman itu Tidak Bu, boleh memberantas hama. iya, tidak boleh memberantas hama. Nah, sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak. Karena anak ibu sudah paham, ibu beri anak ibu PR, yaitu mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal. Di sini anak ibu boleh bertanya kepada kakak, kepada orang tua, dan kepada teman-teman. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita pada siang hari ini. Tidak ada yang mau ditanyakan, nah? Tidak, Bu. Bu. Tidak. Baiklah, mari kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini bersama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan? Putri Natasha bisa? Bisa, Bu. Iya, coba silahkan. Pembelajaran hari ini yaitu mengenai nelayan yang menangkap ikan ke laut. Iya. Dan nelayan itu menggunakan perahu, jaringan ikan, pengayuh sampan agar sampai ke tengah laut, dan dia pergi ke laut pada malam hari menggunakan angin darat, pulang pada siang hari menggunakan angin darat juga. Iya, pintar. Nah, itulah dari kesimpulan dari teman kita tadi, bahwa nelayan pergi ke tengah laut itu untuk menghidupi ekonomi dan menghidupi kebutuhan hidupnya. Pergi malam hari menggunakan angin darat, pulang pagi hari menggunakan angin laut. Dan kita juga menjalankan kewajiban kita, dan menjalankan hak bagaimana kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Baiklah,